Gimana kabar kamu bro? Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Jadi kali ini kita akan melihat keseruan dan kengerian dari film bergenre horor yang berjudul Exist tahun 2014, di mana film ini mengisahkan tentang perjalanan beberapa pemuda ke tengah hutan dan mendapatkan serangan-serangan dari seekor makhluk tinggi besar yang lagi pundung karena anaknya ketabrak. Lantas gimana keseruannya? Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Verlin dan selamat datang di channel Verlin House. Scene diawali dengan sebuah data sejak tahun 1967 di mana banyaknya orang yang telah melihat lebih dari 3.000 ekor makhluk besar dan berbulu, yang mana makhluk ini diberi nama Bigfoot, dan para peneliti pun sepakat bahwa makhluk tersebut hanya akan beringas jika dirinya merasa terganggu. Scene kemudian beralih pada beberapa anak muda yang akan healing ke tengah hutan, dan setelah isi bensin mereka pun tak lupa membeli mercon piu-piu untuk mengisi kegabutan dalam perjalanan. Sambil on the way bersama ketiga temannya yang bernama Todd, Elisa, dan Dora, kakak beradik yang bernama Brian dan Matt melakukan perekaman menuju rumah milik pamannya yang berada di tengah hutan. Dan di tengah perjalanan, si Elisa yang gabut malah iseng membakar bewok Brian. Merasa menabrak sesuatu, seisi mobil pun kaget parah dan para jantan pun bergegas keluar untuk segera mengeceknya. Dan betapa kagetnya mereka saat melihat bercak darah. Begitu mendengar suara rintihan, mereka bertiga pun langsung mendekati sumber suara tersebut dan setelah mendengar para kewes membunyikan klakson seperti perindapan, mereka pun langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Namun, karena masih penasaran, Brian pun bergegas mengecek kamera yang telah direkam Elisa. Shut up, you burned my fucking beer. Yo, did anybody... Babe, I'm driven like... Looks like it's walking. Terlihat sesosok makhluk berbulu yang sedang berjalan sebelum akhirnya tertabrak. Dan setelah melanjutkan perjalanan, mereka dihadang seonggok pohon gede yang menghalangi jalan. Karena sebentar lagi sampai, mereka pun terpaksa keluar untuk melanjutkan perjalanan. Singkat waktu, mereka pun tiba di sebuah rumah tujuan, tapi Matt pun heran karena pintunya dibiarkan terbuka, dan mereka pun keheranan lagi karena terlihat isi rumah yang berantakan seperti ditinggal secara tiba-tiba. Dan karena keadaan yang kotor seperti ini, akhirnya mereka pun memutuskan untuk tidur di dalam mobil. Singkat cerita, ketika pagi tiba, Brian langsung menyiapkan beberapa kamera untuk digunakan ngevlog menggunakan sepeda. Tak lama setelah itu, Brian yang Jonas alias jomblo ngenes merekam temannya yang sedang berhasil oleh di tengah-tengah reruyukan. Namun, dia pun kaget parah setelah melihat makhluk berbulu yang sedang mengintai mereka. Hal ini pun membuat dia ketahuan ngintip. Lalu Todd yang marah karena diganggu sontak merusak memori kamera. Dan karena memorinya diembat Todd yang sedang tinggi, Brian pun tak bisa mengecek rekaman makhluk misterius tadi. I shouldn't be shooting this. Oh shit, what the fuck? Singkat waktu, ketika keadaan sudah mulai tenang, Brian datang ke lokasi di mana makhluk itu terlihat, dan di sana dia menemukan jejak ceker yang besar. Dia pun baru sadar kalau makhluk yang dilihatnya adalah makhluk yang dilihat pamannya dulu, yaitu Bigfoot.
Singkat cerita, ketika malam tiba, Brian yang sedang rebahin di teras tiba-tiba terbangun karena mendengar sesuatu dari dalam hutan. Dengan perasaan yang sedikit takut, Brian pun mencoba untuk menghampiri asal suara itu dan ternyata itu semua hanya kejahilan teman-temannya, dan gak lama kemudian mereka semua mendengar suara raungan misterius. Setelah mendengar suara tersebut, mereka semua lari ke dalam rumah, di mana mereka yang ketakutan langsung mematikan lampu, dan terlihat seekor makhluk tinggi besar mendekati rumah tersebut. Karena penasaran, Brian pun mengecek dengan kamera infrarednya, dan ini yang terjadi. Namun untungnya, karena cahaya infrared tersebut, makhluk itu pun kabur, dan tak lama kemudian terdengar suara misterius seperti sedang menghancurkan sesuatu. Di keesokan paginya, mereka langsung buru-buru kabur dari tempat ini. Namun sialnya, mobil mereka sudah hancur oleh makhluk semalam, dan dirasa situasi di luar lebih berbahaya, mereka pun memutuskan untuk segera kembali ke rumah. Get the fuck back. Setelah ngejogrok beberapa lama, Dora menyarankan untuk menunggu sang paman menjemput, tapi apesnya sebenarnya Brian dan Matt datang ke sini tanpa sepengetahuan pamannya, yang dimana artinya tidak ada yang mengetahui posisi mereka. Because he doesn't let anyone come out here. Karena ingin menebus kesalahan, Matt pun berencana melipir sebentar untuk mencari sinyal. Kemudian dengan skill pancal cekernya, dia pun langsung tancap gas. It's okay. But you don't have to do this, please. No, I'll go. Faster. Whatever. I like that. Di sisi lain, mereka yang menunggu di rumah mulai menyiapkan senjata dan menahan pintu dengan benda-benda yang ada. Dan di luar dugaan, mereka pun menemukan basement yang di dalamnya terdapat seonggok senapan beserta pelurunya. Sementara itu, Matt yang mendapatkan sinyal langsung berhenti dan menghubungi pamannya dan namun apesnya, dia terjatuh dari sepeda yang menyebabkan kakinya patah. Dalam ketidakberdayaannya, Matt mencoba untuk kabur, tapi tiba-tiba di tempat teman-temannya, Brian menyesali ketidakpercayaan perkataan pamannya untuk jangan pernah datang ke rumah ini. Tapi ketika sedang ngobrol, tiba-tiba melihat sepeda Matt yang hancur, mereka pun langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Dan di malam harinya, tanpa diduga makhluk itu merusak generator listrik hingga menyebabkan gelap gulita. Dan setelah pintunya dirusak, mereka semua masuk ke dalam kamar, dan karena telah sunyi, mereka pikir Bigfoot sudah pergi. Akan tetapi pacarnya Todd yang kebanting langsung tak sadarkan diri, dan melihat hal itu, mereka semua langsung membawanya masuk ke dalam basement. Dan seperti biasa, dirasa sudah aman, salah satu dari mereka mencoba untuk melihat lewat celah pintu. Namun ternyata Bigfoot itu belum pergi, dan pintu basement pun akhirnya dijebol oleh sang Bigfoot. Todd yang berhasil menembaknya membuat makhluk tersebut kabur. Namun sayangnya, pacar Todd telah tewas akibat bantingan tadi. Dan di keesokan harinya, mereka pun keluar dan melihat rumah ini yang sudah porak-poranda. Brian pun mengajak mereka pergi dari tempat ini, dan di dalam perjalanan, Dora menemukan sebuah helm milik Matt, yang dimana begitu melihat helmnya berdarah, dia pun langsung menangis sejadi-jadinya. Setelah sekian lama berjalan, malam pun kembali datang, dan Todd melihat sebuah jembatan kayu yang kemudian dijadikan tempat berlindung sampai pagi tiba. Ketika sedang berbincang, mereka pun mendengar suara langkah Bigfoot dari atas. Karena kesal, Todd pun keluar untuk menantangnya dengan membawa bedil.
Melihat lemparan batu-batu besar yang dilempar Bigfoot, Todd yang tadinya berasa kuat menjadi melempem seperti kerupuk dan dia pun mengajak yang lainnya untuk cabut dari sini. Setelah dirasa aman, mereka mendengar suara teriakan seseorang yang ternyata Where are you? I need you to grab onto me. Ternyata itu adalah Matt, di mana dia masih hidup dan berada di dalam sarang Bigfoot. Mereka pun langsung buru-buru mengeluarkannya dan pergi dari sana. Get back to the camera, come on. Come on, follow me. Look out, look out. Di pagi harinya, mereka menemukan camper van yang tak terpakai dan setelah ngerebahin Matt, Brian pun mendapat telepon dari pamannya. Sontak dia pun langsung memberitahu posisi mereka, namun karena sinyalnya yang hilang-hilangan, telepon pun segera mati dan kemudian Todd berinisiatif untuk memberi tanda kepada sang paman dengan cara menyalakan kembang api dan It's out again. He says he's at the cabin. He's close. Oh, shit! tanpa diduga Bigfoot pun muncul dan mengejar Todd. Todd pun akhirnya tewas kejedot batang pohon dan tak lama kemudian camper van tempat mereka sembunyi digeret menuju jurang dan setelah dijatuhkan ke jurang, Brian mengecek kondisi temannya, namun naasnya Matt telah tewas. Melihat kondisi Dora yang mengenaskan, Brian pun bingung harus melakukan apa, tapi tiba-tiba karena dirinya sudah tertangkap, Brian pun pura-pura mati dan kemudian Bigfoot membawanya ke suatu tempat di mana ketika Brian mencoba melek, dia pun syok parah saat melihat teman-temannya yang sudah tewas dan dia pun melihat anak Bigfoot di dekatnya. Brian pun baru teringat kalau makhluk yang mereka tabrak dengan mobil adalah anak Bigfoot. Dia pun berpikir kalau induk Bigfoot sedang balas dendam terhadap kematian anaknya. That's it. That's it. Sambil diobok-obok induk Bigfoot, dia meminta maaf kepadanya. Lalu terdengar suara tembakan yang dimana itu adalah pamannya yang berhasil mengusir Bigfoot dan langsung mengajak kabur Brian. Come on! Help! 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 Namun napasnya, sang paman pun disergap sang induk dan sambil merengek, ia menjelaskan bahwa kematian anaknya adalah kecelakaan. Brian pun tak mau menembak dan pasrah atas balas dendam sang induk Bigfoot. Namun tanpa diduga, sang induk pergi meninggalkannya dan Brian pun sangat merasa lega karena sang induk telah memaafkannya. Jadi bro, gimana? Apa kamu tertarik untuk menonton film ini secara langsung? Kalau begitu jangan lupa subrek aja bro, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Verlin House.